Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Hermawanti dengan NIM 2002100006. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Di sebuah lembah di daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Seorang petani itu sangat rajin, namun sayang hasil panennya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing ke sungai. Lama sekali ia menunggu hingga ia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Hah, tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya akan kucari kayu bakar ke ladang. Kemudian, ikan itu pun diletakkan di baskom. Dan Toba mencari kayu bakar ke ladang. Aku akan makan enak hari ini. Seru Toba sambil membawa kayu bakar ke belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala, namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia sebab ikan itu sudah lenyap. Yang ada justru berkeping-keping uang emas. Hah, mana ikanku tadi? Dan itu uang siapa? Namun, saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya ia melihat seorang perempuan tinggi semampai dengan rambut panjang sedang menyisir di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan itu. Hei, siapa? Siapakah kau ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikan badan dan Toba makin terpesona. Belum pernah ia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjelmaan ikan yang kau tangkap tadi. Sementara keping uang emas itu adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong, perempuan itu pun tersenyum. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi seekor ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu hilang. Mari kita ke dapur, akan kumasakan kamu makanan. Pasti kamu lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihayan perempuan itu di dapur. Ia berkata dalam hati, Seandainya dia jadi istriku. Rupanya perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi aku punya satu syarat, kata perempuan itu. Setelah Toba selesai makan, Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah kau mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya, itu syarat yang sangat mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu, istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Ia tak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan yang sudah dimasak istrinya. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantarkan makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita, Samosir. Jika terus dimanjakan, dia malah jadi tambah nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar, Dinda. Tapi kesabaran itu kan ada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantarkan makanan ke ladang untuk Toba. Semula, Samosir tidak mau, namun ibunya terus membujuknya.
Akhirnya, Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan mengantarkan makanan ini untuk ayah. Namun, di jalan Samosir malah bermain-main bersama teman-temannya. Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali perutku ini. Apa aku makan saja makanan tadi? Ia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Ia sudah sangat lapar, apalagi pagi tadi tidak sempat sarapan, karena banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya hari ini. Di kejauhan, Samosir datang dan berlari-lari. Kemana saja kau ini, Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab. Dia langsung memberikan rantang berisi makanan itu ke ayahnya. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang tinggal sedikit. Hah? Samosir, kamu sudah makan makanan ayah? Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Dasar kau anak ikan. Kemari kamu. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, ia telah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu, ibu, ibu. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu kepada ibunya. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Apa benar ibu? Istri Toba merasa sangat sedih karena Toba telah mengungkit asal mulanya. Kemudian, ia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit, nak, sebelum air bah itu datang. Baik bu. Samosir menurut, maka segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba, air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Hah? Ada apa ini? Ada apa ini? Hah? Hah? Apa ini? Ah. Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut tenggelam dalam air bah. Segera saja air bah menggenangi seluruh lembah, hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu, Samosir sembunyi. Namun, saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu disebut Danau Toba dan pulau itu disebut Pulau Samosir. Terima kasih. Cukup sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.